Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-11 dengan judul Apalagi yang belum kuperbuat. Ungkapan apalagi yang belum kuperbuat adalah potongan dari syair lagu yang digubah Nabi Yesaya. Itu adalah pertanyaan kepada oknum-oknum yang meragukan dan mempertanyakan tindakan Allah atas kebun anggurnya sendiri yang menghasilkan buah anggur yang asam, kerdil, dan liar. Tentu kebun anggur yang dimaksud adalah orang Israel yang tidak bertobat dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Persona dari oknum-oknum yang meragukan dan mempertanyakan Allah seperti itu ada di sepanjang zaman. Boleh jadi dari golongan manusia atau bahkan dari golongan malaikat. Maka Allah bermaksud membela dirinya sendiri dengan berbagai alasan. Bahkan Allah meminta agar oknum-oknum itu menjadi hakim atas dirinya dan kebun anggurnya. Jika kita memahami maksud seseorang, maka itu akan menentukan prasangka kita pada orang tersebut. Tak kenal, maka tak sayang. Allah pun tak luput dari prasangka segala makhluk tentang apa yang telah diperbuatnya kepada umatnya. Fenomena itu biasa terjadi. Ada orang jahat, namun ada saja yang mendukung dan mencintainya. Dan ada orang baik, tapi ada pula yang menolak dan membencinya. Kitab suci menggambarkan iblis adalah pendakwa, penipu, dan pembunuh. Tapi ada saja orang yang menjadi pengikutnya. Demikian pula dengan Yesus, yang adalah pembela, pengasih, dan penyelamat. Namun ada pula yang meninggalkannya. Jika manusia mempunyai penilaian yang tepat tentang tabiat dan tindakan Allah, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Jika berprasangka buruk pada Allah, maka segala keburukan akan menghampiri kita. Dan sebaliknya, jika berprasangka baik pada Allah, maka segala kebaikan akan menjadi bagian kita. Sebab apa yang kita prasangkakan akan mempengaruhi jiwa kita. Jiwa adalah tahta iman kita, dan iman adalah dasar dari segala buah kehidupan kita. Yang pasti, kitab suci menyatakan Allah adalah sumber segala yang terbaik dan yang sempurna di jagat semesta. Betapa penting memahami dan menyadari apa yang Allah lakukan selama ini untuk keselamatan kita. Allah punya 1001 strategi untuk menyelamatkan manusia. Allah punya segudang amunisi untuk menyembuhkan dan memulihkan manusia. Allah punya seperangkat inventori untuk mensejahterakan hidup manusia. Yang menjadi sorotan bukanlah besarnya dosa manusia, akan tetapi besarnya solusi Allah. Demi keselamatan manusia, Allah tak ragu untuk menjadi wujud yang paling rendah, juga tak sungkan untuk terluka dan berdarah, bahkan tak menolak untuk mempertaruhkan nyawanya. Jika ada yang masih dibutuhkan, pasti akan Ia berikan. Jika ada yang kurang, pasti akan Ia penuhkan. Jika ada harga yang belum dibayar, pasti akan Ia lunaskan. Yang pasti Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Allah telah melakukan semua yang biasanya dilakukan pada kebun anggur. Ia tidak dapat menambah usaha apapun lagi untuk kebun anggur itu. Sebab segala yang dikerjakannya telah sempurna. Meskipun oleh karena dosa, manusia tidak dapat lagi bertatap muka secara langsung dengan Allah. Namun Allah tetap mengkomunikasikan maksud dan tujuannya pada manusia. Berulang kali dalam berbagai cara. Ada begitu banyak cara, strategi, dan metode yang dilakukan Allah. Melalui suara, mimpi, utusan manusiawi, utusan sorgawi, unsur-unsur alam, tulisan-tulisan, ritual ibadah, hati nurani, berkat dan mujizat, bahkan kesulitan dan kegagalan. Bahkan jika manusia sudah bosan dengan amaran dan teguran, maka Allah punya cara kreatif dengan berbicara melalui sebuah nyanyian ratapan. Nabi Yesaya, bacalah pada pasal 5 ayat 1-7. Tapi seperti halnya Allah yang tak menemukan buah anggur yang baik di ladang, demikian pula Ia tidak menemukan buah roh dalam kehidupan. Sebab manusia sudah keterlaluan mengolok-olok utusan Allah, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Mereka menderita kerusakan yang ditimbulkan oleh pilihan dan keputusan mereka sendiri. Mereka mengalami kehancuran yang disebabkan oleh kesalahan dan dosa mereka sendiri. Namun, masih ada usaha Allah yang terakhir, yaitu melalui dirinya sendiri yang datang dalam wujud anak manusia
sekaligus anak Allah. Yesus Kristus namanya. Di dalam Dialah segala kegenapan dan kesempurnaan upaya Allah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Usaha terakhir ini disebut sebagai goodness of God, kasih kemurahan Allah. Kekayaan kemurahan Allah, kesabaran dan kelapangan hatinya adalah momentum yang menuntun setiap orang ke dalam pertobatan, keinsafan, dan kesadaran. Untuk memahami semua ini lebih luas dan dalam, mari nikmati podcast Meditasi Alkitab pada hari Kamis depan bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.